Halo, selamat malam semuanya. Balik lagi di Bicara Astral. Jadi ini episode ketiga kita. Malam ini kebetulan gue nggak ditemenin sama partner gue yang sebelumnya. Jadi kalau di 2 episode kemarin gue bareng sama Rudy. Nah sekarang nih ada yang beda nih. Jadi siapa coba? Siapa kamu? Perkenalkan diri kamu. Siapa sih? Aku di mana? Oke, semuanya selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gue Reza. Biasanya sih dipanggil Bejo. Ya, seenaknya manggil aja kayak gimana. Nama bekennya Bejo. Nama bekennya Bejo. Beken bahasa. Iya, jadi sebelumnya just info aja untuk Rudy, memang karena dia sedang ada urusan yang nggak bisa ditinggal ya, yeah. Ya Jo ya. Jadi memang nggak bisa ngisi untuk beberapa waktu ke depan nih. Jadi nanti bakal diisi sama saudara Bejo. Iya. Betul. Aman kan tapi? Aman. Oh ya, ngomong-ngomong yang beda nih, Cak. Selain lu. Selain sosok gue nih. Kita lihat setnya dong. Wah, gila, baru. Kemarin gue pas 2 episode sama Rudy belum begini. Nah, gue lihat video sebelumnya ya masih begitu. Ya, sorry nih Rud. Ya, jadi gue anak magang nih Rud. Gue minta maaf sebelumnya. Anak magang tapi udah pakai set baru. Ya udah nggak apa-apa ya. Biar setnya emang beda kemarin. Beda kan? Kemarin masih pakai yang begitu. Iya begitu. Ya udah. Kalau misalkan di 2 episode kemarin gue sama Rudy ngomongin soal pengalaman 2 episode kemarin emang pengalaman gue pribadi sih. Tapi yang episode pertama itu pengalaman di rumah sini. Yang kedua itu gue ngomongin soal hantu di Hotel Jogja. Hantu di Hotel Jogja. Oh iya, gue udah sempet lihat tuh video. Nah, sempet lihat kan. Jadi ya gue nggak tahu tuh itu apa emang hotelnya yang angker atau guanya yang apes atau lu nya yang atau guanya yang selalu bersinggungan dengan hal-hal kayak gitu. Perlu dirukiah terus gimana Cak? Iya kan kalau kemarin tuh udah ngomongin hotel, ngomongin tempat kan berarti. Kalau hotel tempat, nah jangan tempat lagi nih. Episode ketiga nih yang lain. Oh, temanya cari yang lain apa ya. Gitu. Lo ada ide gak? Kalau gue sih selama ini gue juga bertanya sih tentang hal ini. Jadi kayak lu sering denger gak sih kayak misalkan ada korban-korban kecelakaan gitu yang bagian tubuhnya kurang lengkap, terus kayak bukan arwah ya, kayak korinnya kayak nyampein sesuatu ke orang-orang yang ada di sekitarnya untuk jadi penasaran. Jadi penasaran kah atau karena cara meninggalnya yang seperti itu kan? Nggak wajar. Ya nggak wajar. Jadi tuh mereka kayak arwahnya gentayangan, terus harus menyampaikan sesuatu, maksudnya anggota tubuhnya harus utuh dulu baru mereka nggak kayak gitu lagi. Tapi emang sepatutnya kayak gitu kan. Jadi kalau misalkan lu meninggal, gimana pun kondisinya harus disatukan dulu nih. Betul. Anggota tubuh kalau misalkan meninggal dengan kondisi terpisah gitu kan badannya. Tapi emang itu diharuskan kayak gitu gak sih? Iya, diharuskan. Iya sih. Kayak gue pernah dapat info harus kayak gitu. Jadi kalau misalkan emang ada yang kurang bagiannya, katakanlah misalkan apanya copot gitu, entah jarinya atau telinganya gitu, itu harus dicari dulu Pak. Harus istilahnya disempurnakan. Gitu. Tapi kalau ngomong-ngomong soal kecelakaan, jadi cerita gue lagi nih. Iya, gimana tuh? Ini gue ada cerita nih. Ini pengalaman pribadi sih. Tapi ini nggak cuma gue sendiri yang ngalamin. Kalau kayak yang kemarin, 2 cerita kemarin itu kan gue sendiri nih, gue sendiri yang ngalamin. Kalau ini keluarga gue juga ngalamin. Semuanya. Hampir semuanya ngalamin. Tapi ini ceritanya agak sensitif nih, soalnya emang kejadiannya itu menimpa kerabat gue langsung. Saudara ya. Saudara dekat lah, kerabat gue langsung. Jadi gue mulai ini ya. Tapi nggak apa-apa kan dari lunya kalau ya, di-share. Nggak apa-apa sih, cuma ya gue suka ini udah apa ya? Ceritanya udah lumayan lama emang pas gue waktu masih kecil juga. Cuma kalau misalkan ini agak gimana gitu perasaan gue tuh kalau karena tragedi ya. Tragedi kan, karena nimpa keluarga sendiri, orang yang lu kenal langsung gitu kan. Iya, pasti. Jadi pasti ada perasaan sedih gimana gitu kan kalau. Cuma ya balik lagi bukan buat tujuan apa-apa gitu. Ya. Buat sekedar informasi dan referensi. Share ke teman-teman. Oke, gimana Cak? Iya, jadi ini ceritanya itu gue lupa
pokoknya waktu itu bulan puasa gue ingat ya. Entah tahun 99 atau tahun 2000. Oke. Pokoknya antara rentang 2 tahun itu ya. Pokoknya gue ingetnya bulan puasa. Aduh sebat dulu. Biar enjoy. Terus. Terus waktu itu kejadiannya di bulan puasa. Aduh, agak keluh nih gue nih kalau ngomong ini. Soalnya berasa pak ininya pak. Suasananya. Jadi kayak inget memori-memori. Iya, memori-memori itu. Jadi waktu itu gue punya tante. Yeah. Nah, tante gue itu dia kerja di salah satu instansi pemerintahan kan. Oke. Dan lo tau kalau misalkan di instansi pemerintahan itu kayak sampai sekarang masih ya ada kendaraan operasional yang khusus untuk jemput karyawan masih. kan. Tiap Iya kan, instansi ya. masih ada kan kayak kementerian apa gitu, kayak bis-bisa gitu pak. Yep. Iya, nah dulu tante gue balik kerja naik itu mobil antar jemput khusus karyawannya, gitu kan. Nah pas sampai di daerah potongan rel Gardu Lenteng Agung situ. Oh itu yang buat biasanya putar balik gitu ya? Yang putar balik situ. Naas mobilnya tabrak kereta. Nah, dan kereta yang nabraknya itu kereta Pakuan pak, emang yang kondisinya lagi kenceng-kencengnya. Oh yang nggak berhenti tiap. Kalau kereta Pakuan kan dia hajar terus kan, nggak berhenti di tiap stasiun, jadi emang lagi kecepatan tinggi kan, istilahnya ketabrak lah. Pas ketabrak di situ tante gue jadi salah satu korban meninggal yang ada di dalam bis itu. Ada beberapa korban selamat dan sebagian besar tapi meninggal. Nah waktu itu kan lagi bulan puasa tuh, itu kejadiannya di sekitar jam 5 sore. Jam 5 sore. Jadi kan tadi gue bilang pas lagi puasa ya. Pas habis buka itu ada polisi datang ke rumah ceritanya. Kan zaman dulu belum ada handphone kan. Jadi nggak ditelepon. Kalau kayak sekarang kan ada kejadian misalnya ditelepon kan. Langsung ya. Dia bongkar buka handphone korban terus nyari kontak-kontak orang terdekatnya kan. Kalau dulu karena memang belum ada handphone, jadi ada polisi lah nih. Pas habis banget gue buka puasa di rumah, ada polisi datang tuh. Jadi gue tinggal deket sama nenek gue gitu. Mungkin tante gue itu di KTP-nya alamatnya masih ikut nenek rumah nenek. Ya kan, terus ya udah datang polisi ngabarin kalau misalkan tante gue itu mengalami kecelakaan lalu lintas. Tapi nggak dijelasin secara rinci kejadiannya. Oh cuma bilangnya mengalami kecelakaan udah. Mengalami kecelakaan dan sekarang korban berada di rumah sakit Pasar Rebo. Oke. Tuh jadi semua korban yang luka-luka dan meninggal itu dilarikan ke Pasar Rebo, rumah sakit Pasar Rebo. Nah udah di situ kita belum sama sekali berpikiran jauh kan, jadi nggak terlalu yang panik gimana, karena mungkin berpikirnya cuma kecelakaannya kayak biasa gitu kan, masih bisa ditanganin lah. Memang nggak disebut tabrak kereta waktu itu. Oke. Jadi pikiran kita ya udah, mungkin emang ya bagus jangan sampai dibikin panik dulu nih si keluarga kan. Ya udah akhirnya jalan ke sana rame-rame, gue, bokap, nyokap, kakak gue sama nenek gue nih. Nenek gue, kakek gue nggak ikut. Nah pas sampai di sana dinanya kan sama istilahnya bagian ininya pendataan pasien-pasien gitu, terus dibilang ada di kamar jenazah. Ya udah tuh udah lemes kan, udah denger kayak gitu, udah langsung udah pada nangis semua. Saya nyokap, bokap gue, nenek gue pada nangis semua. Terus pas diantar ke kamar jenazahnya ya emang benar itu jasad tante gue di situ, dan kondisinya sih nggak maksudnya apa ya, utuh gitu. Kondisinya utuh ya. Cuma memang ada darah yang masih ngalir dan gitu-gitu. Nah udah, nah singkat cerita diurus lah kan di rumah sakit itu biar bisa dibawa pulang ke rumah nenek gua. Itu malam itu juga, jadi diurus di sana segala macem, dibawa pulang di situ pakai ambulan ke rumah dan langsung diiniin kan, diproses lah, diiniin, ngaji-ngajiin, gitu-gituin. Nah kebetulan ini kan rencananya memang mau dimakamkan itu langsung besokannya kan, besokan harinya. Nah kebetulan tante gue ini punya suami yang kerja di luar negeri gitu, jadi mau nunggu suaminya dulu pulang atau gimana, karena kan balik lagi menghubunginya dulu yang sulit pak. Iya, terus kayak nungguin lamanya dulu juga kan. Akhirnya diputusin ya nggak sampai nungguin suaminya datang pulang. Akhirnya ya suaminya nggak ngelihat
ini. Iya nggak sempet untuk terakhir kalinya. Ngeliat tante gue untuk terakhir kalinya kan. Ya udah dimakamin baru suaminya sampai ke sini. Udah singkat cerita, pas berapa malam ya dari tante gue dimakamin itu, ada kejadian nih di rumah gue. Oh, di rumah lu nih? Di rumah gue, di rumah ini nih yang sekarang. Oke. Terus gue jadi ceritanya waktu itu lagi nonton TV nih. Gue, bokap, kakak gue semuanya. Gue kan dulu di rumah tinggal masih berlima nih. Kakak gue 2, bokap nyokap sama gue. Lagi kita 5-5-nya lagi di ruang TV, lagi nonton. Tiba-tiba ada kedengeran suara ini, orang entah cuci kaki atau orang mandi di kamar mandi, kayak suara cer gitu. Tapi itu kondisi rumah ya cuma keluarga doang. Iya, cuma buat berlima-limanya itu lagi di ruang TV. Waduh. Tapi kita semua berlima denger ada suara dari kamar mandi, sumber suara dari kamar mandi. Suaranya kayak orang entah cuci kaki, pokoknya kayak air yang diambil dari bak terus disiram gitu. Ber. Dah, bokap gua itu siapa di kamar mandi gitu kan. Kita semua lagi di situ. Terus nggak ada tamu yang datang juga gitu kan, nggak ada orang yang lagi numpang kamar mandi doang. Iya kan. Itu belum malam banget deh, kayaknya masih sekitar jam 8 jam 9. Iya, orang masih ngumpul nonton TV bareng. Iya, masih kan. bareng-bareng. Nah, terus abis itu bokap gue ngecek lah ke kamar mandi. Cek kamar mandi, nggak ada apa-apa. Pintu kamar mandi posisi kebuka, kata bokap gue. Dan nggak ada apa-apa di kamar mandi. Oh ya udah, mungkin entah apalah gitu kan. Tapi sebelum kejadian itu, sebelumnya emang udah pernah kayak gitu juga gak? Enggak, itu pada kejadian pertama. Tapi sering kalau misalkan jam-jam mau maghrib nih sama habis maghrib, pokoknya rentang waktu mau maghrib sama setelah ba'da maghrib, itu suka kecium bau-bau daun pandan gitu Pak. Nah itu tau kan kayak bau-bau khas. Nah kan kalau orang meninggal tuh di taburan itu ada daun pandan sama bunga apa sih? Kamboja. Nah, bunga Kamboja. Iya itu. Suka kecium bau pandan. Selalu di jam yang sama tuh. Selama beberapa hari setelah dimakamkan. Oke. Mendiang tante gue dimakamkan, beberapa hari itu selalu tercium bau pandan itu kan. Nah sampai akhirnya yang kejadian di kamar mandi itu. Nah itu pertama kejadiannya. Terus habis itu bokap gue balik ke ruang TV lagi nonton. Bunyi lagi suaranya. Yang sama, suara yang sama. Selang beberapa waktu aja. Selang beberapa menit. Oke. Kayak sama suaranya, kayak nyuci kaki atau mandi ser gitu. Gila sih. Terus udah main tengok-tengokan kan nih. Iya. Kok bunyi lagi ya? Itu apa ya? Emang tuh ini beneran gak ada orang gitu, kata nyokap gue. Gak ada gitu. Yaudah ya bareng-bareng lihat. Ya udah bokap nyokap gue, kakak gue jalan tuh ke kamar mandi kan. Lihat, ya emang gak ada apa-apa. Balik lagi gak ada apa-apa di situ. Kosong aja udah. Kosong udah. Ya udah. Itu kejadian yang pertama. Abis kejadian itu, udah abis yang bunyi yang kedua itu udah nggak bunyi-bunyi lagi tuh. Nggak ada suara orang cuci kaki atau apa di kamar mandi, nggak ada lagi. Jadi ya udah malam itu kelar di situ. Nah kejadian yang kedua itu 3 hari kemudian. 3 hari kemudian ini yang ngalamin kakak gue. Jadi ini based on cerita kakak gue ya. Ini berarti selang beberapa hari kemudian. 3 hari kemudian bro. Oh 3 hari. 3 hari kemudian